kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan itu tak sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah awal, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah Yesus kasih Yesus miliki kasih-Nya yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jangan kau andalkan hari esok, sekaranglah waktunya. Karena tiap saat mungkin saja jarum jam itu dapat berhenti. jam kehidupan diputar sekali. Seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali. Seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali. Seorang tahu kapan kan berhenti. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan.
kasih Yesus bagiku. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Di dalam hiruk pikuk kehidupan yang kita hadapi saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Gejolak kehidupan yang tidak diharapkan datang silih berganti, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, anak dan orang tua, usaha ataupun pekerjaan maupun pelayanan dalam relasi dengan Tuhan. Biarlah pengalaman pribadi, iman pribadi yang kita miliki boleh memberikan kekuatan akan pengharapan penyertaannya. Mazmur 42 ayat 3 berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Biar kita mulai inspiration kita dengan menyanyikan seperti rusa yang rindu, yang haus akan aliran sungai Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. hanya Engkau Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. biarlah kita bisa merasakan kasih Tuhan, kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, walaupun hidup kita merasa tidak nyaman dan juga keadaan kita tidak baik.
Tetapi biar kita ingat akan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Terima kasih kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita mulai dengan panggilan ibadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam prataranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Kita ada di sini karena anugerah daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan I Am Here. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih
selamanya. I'm here. I'm here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, jiwa kami terus ingin memuji Tuhan. Di dalam ketidakpastian di dalam kehidupan kami tahu Tuhan akan terus menyertai dan memimpin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, biarlah masa kami mempunyai iman masa lalu membuat kami terus bertahan dan percaya akan anugerah Tuhan, bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan akan damai sejahtera dan sukacita di dalamnya. Biarlah pagi ini ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau sertai kami. Engkau pimpin kami, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu, dan boleh menjalankan kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Berkati dan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan duduk. Firman Tuhan mengatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita diingatkan, bukan karena kebaikan, bukan karena kerja kita yang selalu melakukan hal-hal yang baik, tetapi melalui kehidupan yang kita dapati. Daripada kita mempercayai Tuhan sebagai juru selamat, maka kita bisa masuk ke dalam surga. Biarlah karya terbesar daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku,
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau bukan. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau bukan. Yesus, Engkau ku kagumi. Ada seorang raja yang menghitung daripada hutang-hutang daripada anak buahnya, hamba-hambanya. Di sana ada seseorang yang mempunyai hutang yang begitu besar. Bahkan kalau dia mengabdi pun sampai ia meninggal dan anak-anaknya pun meninggal, tidak bisa memberikan akan melunasi hutang tersebut. Hidup kita juga demikian. Tidak mungkin kita bisa membalas di dalam kebaikan kita kepada Tuhan sehingga kita peroleh keselamatan. Biarlah kita mengerti dan juga bisa mendapatkan hidup yang kekal ini. Kemudian juga kita bisa berbagi dengan saudara-saudari kita yang lain yang masih hidup di dalam kegelapan, yang tidak tahu arti pentingnya keselamatan. Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, kita nyanyikan Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu
akan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari Bapak Ibu yang terkasih, biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Mari kita menyelidiki hati kita dan kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Kita datang dan mohon ampun kepadanya. Dia yang setia dan adil akan mengampuni setiap kita yang datang mohon ampun. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami datang sebagai orang yang berdosa. Kami sadar akan diri kami yang tidak bisa lepas daripada dosa. Sekuat apapun kami berbuat baik, tetap kami akan jatuh dalam dosa. Kami sering gagal mengasihi. Kasih kami sangat egois. Kami mengasihi kalau kami mendapatkan keuntungan. Kami nggak peduli sebenarnya dengan orang lain. Kami mencaci maki, berpikir yang jelek-jelek kepada orang bahkan yang kami akui kami kasihi. Kami curiga, kami tidak bisa menahan diri kami untuk tidak berpikiran kotor. Kami manusia celaka, kami mohon ampun ya Tuhan. Baharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Jadikan hati kami kembali bersih, agar kami melihat kepadamu dan mau taat kepadamu. Beri kami keberanian untuk mengakui setiap kelemahan-kelemahan kami ini dan merengkuh Engkau sebagai kasih yang sejati, penuh pengampunan. Kami tahu Engkau akan mengampuni kami. Kami percaya. Karena Yesus Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk membuka jalan buat kami. Bukan hanya untuk melihat dosa-dosa kami, tapi juga mendapatkan pengampunan itu. Kami memuji dan bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan. Biarlah ada sukacita, ada kedamaian di dalam hati kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengarlah ayat janji pengampunan Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa, dan menahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya.
Marilah Bapak Ibu yang terkasih menanggapi pengampunan Tuhan dengan penuh damai dan sukacita. Kita mengangkat pujian ini, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan penuh rasa syukur saat ini marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang sudah dikerahkan gereja di sepanjang abad dan tempat dengan satu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Suparman Liong. Beliau adalah Gembala GKY Medan. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam ibadah pada saat ini. Saya mewakili rekan-rekan daripada majelis, jemaat dan hamba Tuhan di GKY Medan menyampaikan salam hangat buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Biarlah kita boleh terus bertumbuh di dalam iman, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, dan kita boleh semakin dibentuk serupa dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari memiliki kesempatan datang ke Medan, baik dalam rangka liburan, bisnis, ataupun mungkin pulang kampung, saudara kunjungi kami. Kami dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Di Medan banyak makanan enak Bapak Ibu. Ya, datang bersama-sama supaya kita bisa bersekutu bersama-sama Bapak Ibu. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu, kami mau belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang mau tunduk dan taat kepada apa yang Engkau firmankan. Kami rindu, kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian kami. Berkati kami semua ya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan.
kami sama-sama belajar dan tunduk kepada kebenaran firman-Mu ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita membahas tema tentang pengampunan. Saudara, pengampunan adalah bagian esensial di dalam sebuah relasi. Setiap kita dalam menjalani relasi, pengampunanlah bagian yang esensial yang tidak dapat dilepaskan daripada kehidupan kita hari ini. Nah, saudara, kita tahu pengampunan adalah esensial, tetapi masalahnya masih ada orang-orang yang sulit mengampuni, betul? Masih ada orang-orang yang rasanya kok kayaknya susah sekali memberikan pengampunan. Nah, saudara, umumnya ketika orang sulit memberikan pengampunan, biasanya saudara ada pemahaman tentang pengampunan yang tidak utuh, yang tidak menyeluruh, yang pada akhirnya membuat dia menjadi sulit untuk memberikan sebuah pengampunan. Saudara, orang-orang yang kemudian berpikir bahwa kalau saya mengampuni, artinya saya rugi. Sementara yang diampuni untung. Jadi pengampunan dilihat sebagai untung dan rugi. Kan saya yang disakiti. Kok enak sekali saya langsung mengampuni. Kok dia nggak minta maaf langsung saya ampuni. Enak banget dia enak-enak, senang-senang, happy-happy, sukacita. Ya, sudah menyakiti saya, lalu sekonyong-konyong saya harus mengampuni dia. No way. Ya, sorry ya, nggak ada ampun buat dia. Apalagi kemudian perlakuan yang kita alami adalah perlakuan yang sangat amat dalam. Maka saudara seringkali akan semakin sulit bagi orang yang memiliki pandangan demikian ini untuk mengampuni. Ya. Nah, saudara, orang yang sulit mengampuni, orang yang membenci orang lain karena perlakuan yang tidak enak itu seringkali menganggap dirinya itu kuat. Ya. Dia merasa kuat karena dia bisa menyimpan kemarahan itu sekian lama. Bahkan ada orang yang berani berkata, sampai saya mati pun saya nggak bakal ampuni kamu. Saudara, saya ngeri sekali. Orang yang demikian adalah orang yang membiarkan dirinya terluka dan terus memelihara luka itu sepanjang perjalanan hidupnya. Dia menderita, tetapi dia merasa nyaman dengan penderitaannya itu. Ngeri banget, saudara. Ya, kalau kita menderita biasanya kita pengen cepat-cepat selesai, betul? Tetapi ada orang yang menderita dan dia rela, saudara, menderita seumur hidup karena luka itu, nggak mau memberikan pengampunan. Setiap kali mengingat wajah orang yang menyakiti dia, hidupnya nggak tenang, ya. Bawaannya marah, ya. Dia dipenuhi dengan kegeraman. Ya. Nah, saudara, saya mau katakan pengampunan itu bukan bicara untung rugi. Saudara, kalau kita melihat pengampunan sebagai untung dan rugi, maka akhirnya kita akan dan tidak akan mungkin bisa mengampuni. Saudara, pengampunan adalah sesuatu yang kemudian menolong kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan yang kemudian dibebaskan dari rasa kemarahan, kegeraman, penderitaan, sakit yang kita alami, saudara. Ya, tidak sedikit orang-orang yang menyimpan kemarahan, kepahitan kepada orang lain itu berdampak kepada kesehatannya, ya, yang semakin memburuk, yang kemudian berdampak kepada relasinya dengan Tuhan, saudara. Saudara, yang kedua, ada orang yang berpikir bahwa pengampunan itu artinya udah lupain aja, ya. Kita buka lembar yang baru. Oke, kita ampuni, kita buka lembar yang baru, yang lama udah lewatin aja begitu. Nah, saudara, pemahaman ini akhirnya memunculkan sebuah hal yang keliru tentang pengampunan. Kenapa? Karena seolah-olah mengampuni artinya saudara kita menutupi kesalahan orang lain. Ya, kita enggak kemudian memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang pengampunan, saudara. Ya, kita juga mau menghapuskan sebuah peristiwa bahwa di masa lampau itu ada orang yang menyakiti saya. Ya kan udah diampuni, ya, ampuni artinya udah lupain aja, begitu. Jadi yang masa lampau udah lupain, song-song aja ke depan. Kelihatannya baik, ya. Tetapi seolah-olah kita sedang menghapus memori di masa lampau yang rusak
karena perlakuan orang lain dan membiarkan begitu saja. Saudara, pengampunan tidak demikian, saudara. Saudara, pengampunan bukanlah menghapus memori kita yang rusak. Pengampunan bukanlah sedang kemudian melupakan peristiwa yang kelam, peristiwa yang menyakitkan yang kita pernah alami. Enggak. Karena sejatinya kita tidak pernah bisa melupakan. Betul, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Kita akan teringat. Ya, ada teman saya bilang begini. Waktu saya mau menikah, saudara, dia bilang gini. Kamu menikah ya? Ya. Hati-hati loh. Wanita itu ahli sejarah. Ya. Dia bisa ingat semua peristiwa di masa lampau. Oh, ya. Saya masih belum memahami, saudara. Ya, belum memahami kalimat itu karena saya belum menikah, saudara. Ya, jadi setelah menikah saya baru sadar gitu ya. Oh, iya. Kamu ya sering gitu ya. Dulu ya, kalimat itu suka muncul, saudara. Saudara, kita nggak bisa lupain. Saya rasa bukan cuma wanita. Kadang kita pria juga susah melupakan peristiwa yang menyakitkan hati kita, betul? Rasanya susah. Tapi kalau mengampuni, melupakan, artinya kita rasanya dipaksa untuk menghilangkan, mendelete memori itu dari pengalaman hidup kita dan menganggap semua oke-oke aja. Kan nggak begitu, saudara. Saudara, pengampunan bukanlah menghapus memori, tetapi pengampunan adalah, saudara, memulihkan memori yang rusak. Di dalam kacamata anugerah Tuhan, kita memulihkan peristiwa itu di dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, ada orang yang berpikir bahwa mengampuni itu artinya hidup damai. Ya, nggak konflik lagi. Pokoknya damai ya, nggak udah ada konflik lagi ya. Semua harus balik seperti biasa, oke? Jadi relasinya semua udah balik, kan udah pengampunan, udah mengampuni. Kamu udah mengampuni, dia sudah minta ampun, damai ya. Semua jalan, balik lagi seperti nol, katanya begitu. Saudara, perlu saya informasikan dulu, saudara. Pengampunan berbeda dengan rekonsiliasi. Pengampunan bukanlah rekonsiliasi. Walaupun ujung dari pengampunan ada rekonsiliasi, tetapi pengampunan bukanlah rekonsiliasi, saudara. Maka kalau orang disuruh mengampuni dan harus damai, tiba-tiba langsung damai seperti biasa lagi, kita jadi susah. Ya. Saya pernah melihat sebuah cuplikan video, dua orang anak di kelas ribut, lalu gurunya pengen mereka damai. Caranya adalah ditaruh kursi di tengah, di depan kelas, dua anak itu suruh naik ke atas kursi. Nah, saudara, satu kursi buat dua orang itu susah ya. Jadi waktu satu mau jatuh, pegangan. Ya, jadi semua pada tertawa. Nah, itu udah damai ya. Jadi udah jangan marah lagi ya, damai ya. Saudara, masalahnya di dalam relasi kita, ketika kita disakiti, tersakiti, tidak semudah itu bukan? Tidak semudah itu kita berkata udah damai, nggak bisa. Hubungan yang sudah rusak ini sulit untuk dibangun, apalagi berkaitan dengan masalah kepercayaan. Kita sulit. Makanya banyak orang memilih udahlah nggak usah mengampuni. Daripada saya dipaksa harus damai, dipaksa untuk melupakan, dipaksa untuk merasa nggak ada apa-apa seperti ya biasa aja. Saudara, pengampunan bukanlah kemudian menghindari konflik. Pengampunan ketika dilakukan kita harus dengan tegas menyatakan apa yang salah. Dan orang itu juga tahu. Nah, apa bedanya dengan daripada rekonsiliasi? Saudara, rekonsiliasi adalah upaya dua orang yang bertikai secara sadar mereka mengusahakan, mengupayakan, memperbaiki relasi itu. Jadi bukan cuma yang mengampuni, yang mengupayakan pengampunan, tetapi yang diampuni juga mengupayakan sikap perilaku yang baik. Ada upaya-upaya yang dia lakukan, kan dia minta ampun, dia minta maaf. Dia berkata, saya tidak akan mengulangi lagi. Oke. Dia berjuang untuk tidak mengulangi lagi. Nah, itu saudara sebuah proses rekonsiliasi. Sekecil apapun perubahan itu harus dihargai oleh orang yang mengampuni. Ya, tidak lagi kamu kok begini, ya. Saudara, seringkali kalau dalam perjalanan hidup kita, saudara, khususnya anak-anak ketika melakukan kekeliruan, orang tua suka menegur. Ya, lalu anak kita bilang, enggak, ya, saya tidak akan mengulangi lagi, saya ingin berubah. Saudara, anak-anak saya pernah melakukan kesalahan, lalu dia janji sama maminya, sama istri saya, nggak akan ngulangi lagi. Ternyata ngulangin lagi, ya, diulangi lagi. Ya. Makanya saudara, proses rekonsiliasi itu
perlu upaya dua orang. Ya, ada kesempatan yang diberikan, tapi ada upaya yang keras. Dan ketika kita menghargai setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lain, kita sedang membangun kembali rasa percaya itu. Dan itulah yang dilakukan dalam setiap relasi yang kita perlu kerjakan, saudara. Saudara, ini adalah pemahaman-pemahaman yang tidak menyeluruh tentang pengampunan, sehingga menjadikan seseorang itu sulit mengampuni. Nah, hari ini kita belajar tentang pengampunan. Kita mau belajar bagaimana kemudian Tuhan memerintahkan pada kita tentang pengampunan. Saudara, mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Saudara, yang pertama yang kita mau pelajari tentang pengampunan dalam firman Tuhan. Saudara, pengampunan atau mengampuni adalah sebuah perintah. Saudara, dalam ayat 3 dan ayat 4 ada kata di sana mengampuni. Saudara, kata mengampuni di sana, saudara, dituliskan dalam bentuk saudara aorist aktif imperatif. Artinya, suatu perintah yang sangat kuat, yang tidak bisa tidak untuk dilakukan. Harus dilakukan. Jadi orang yang mendengar harus melakukan, enggak boleh ditawar. Jadi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kalau saudaramu berbuat salah, dia minta ampun sama kamu, kamu wajib mengampuni. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita memahami bagian ini dengan lebih dalam dari tulisan Paulus, saudara, kepada jemaat di Efesus. Paulus berkata demikian, saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, pengampunan adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa sih Tuhan memerintahkan demikian? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni sesama kita. Saudara, artinya pengampunan adalah saudara ekspresi dari mengasihi. Saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Karena kasihnya, dia mengutus putranya yang tunggal, turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, untuk memberikan pengampunan buat saudara dan saya hari ini. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita diampuni. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang besar. Saudara, setiap kita yang menerima pengampunan Tuhan, Tuhan meminta kita, memerintahkan setiap kita untuk mempraktekkan kasih itu di dalam keseharian kita. Ya, ini mengampuni. Saudara, kita kemudian bertanya, kenapa pengampunan atau mengasihi itu diperintahkan? Bukankah ini berkaitan dengan perasaan, betul Bapak Ibu? Ya, bisa nggak Bapak Ibu saya suruh mencintai orang lain? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita yang pernah pacaran kita berkata nggak bisa. Masa saya disuruh mencintai semua wanita atau semua pria? Nggak bisa. Saya yang memilih. Kan mencintai itu sebuah perasaan. Ya. Nah, saudara, menarik sekali bahwa ketika kita membaca Alkitab, saudara, mengasihi, mengampuni, itu perintah, saudara. Kalimatnya bentuknya perintah. Bukan kalau kamu rasanya enak, kamu ampuni, kamu kasihi. Kalau kamu rasanya belum siap, nggak usah ampuni. Enggak begitu, saudara. Alkitab dengan tegas, kasihilah seorang akan yang lain. Betul? Ampunilah seorang akan yang lain. Saudara, kalimatnya jelas sebuah perintah. Tapi pertanyaannya, kalau memang itu adalah perasaan, nggak bisa dipaksakan. Masalahnya, saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, saudara, Alkitab tidak pernah menitik beratkan mengasihi, mengampuni kepada perasaan, tetapi kepada tindakan. Tindakan mendahului perasaan. Di dalam suratnya kepada jemaat Roma, Paulus dengan jelas mengatakan,
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ada tindakan nyata yang Allah tunjukkan kepada setiap kita. Dia memberikan Kristus mati di atas kayu salib pada waktu kita masih berdosa. Bukan bicara tentang perasaan, saudara. Kalau bicara tentang perasaan tentu saja Tuhan, ya udah loh, manusia mesti minta ampun dulu sama Dia. Baru Tuhan tunjukkan kasih-Nya, betul enggak? Tapi pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih memberontak kepada Tuhan, hati Tuhan yang terluka, Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan tindakan nyata. Ya ini apa? Dia mati di atas kayu salib. Dan bahkan saudara, kita tahu bahwa di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, Tuhan Yesus baru saja mengalami peristiwa yang sangat tidak enak. Dia ditangkap semena-mena, dia dihakimi dengan penghakiman yang tidak adil. Saudara, dia diludahi, dia dipukul, dia disesa, dia dipermalukan, ditelanjangi, bahkan dia disalibkan dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Saudara, mestinya kalau apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, perasaan ya, kalau ngomongin perasaan, udahlah, ya, nggak akan ada pengampunan bagi manusia. Tetapi justru di atas kayu salib Tuhan Yesus memberikan contoh buat kita. Bapa, ampuni mereka. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan bagi kita bahwa kasih, pengampunan adalah sebuah tindakan nyata, bukan bicara tentang perasaan. Coba senggol sebelahnya. Oh, mengampuni itu perintah loh. Ya coba. Ya. Mengampuni itu perintah loh. Ya. Tuh, harus ngampuni. Firman Tuhan bilang ngampuni loh, ya. Kamu masih sebel-sebel sama orang, ya. Masih aja kok nyimpen kesalahan, ya. Nah, saudara, kita sadari pertama, mengasihi dan mengampuni adalah dua sisi yang tidak pernah bisa dilepaskan. Ketika saudara dan saya mengasihi, maka kita akan mengampuni. Begitu pula sebaliknya. Kalau saudara tidak mengasihi, membenci, kita tidak akan pernah bisa mengampuni. Betul, saudara? Saudara, mari kita bersama-sama mengingat bahwa pengampunan adalah perintah Tuhan. Yang kedua, saudara, pengampunan adalah sebuah ketaatan. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan, Lukas 17 ayat 5-6. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Saudara, waktu murid-murid mendengarkan, Yesus memerintahkan, kalau saudaramu minta ampun, ampuni. 7 kali dalam sehari, dia datang menyesal. Minta ampun, kamu harus ampuni. Wah, saudara, dengar itu para rasul sama kayak kita, bohwat. Ini berat sekali. Ini perkara yang sulit ini Tuhan. Soal mengampuni ini nggak gampang. Maka mereka berkata, Tuhan kasih saya iman lebih besar dah. Ya, tambahkan iman kami supaya kami bisa melakukan apa yang kamu perintahkan itu. Saudara, menarik ketika murid-murid meminta Tuhan menambahkan imannya. Saudara, Tuhan Yesus menjawab, nggak perlu iman yang besar. Iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada pohon ara, tercabut sampai akar-akarnya, pindah ke dalam laut. Dia taat. Saudara, pengampunan adalah sebuah ekspresi ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Kalau kita tahu itu adalah sebuah perintah, maka ketika kita mengampuni, kita sebenarnya sedang melakukan ketaatan. Saudara, ini yang seringkali kita lupa sebagai orang percaya. Kita banyak dengar perintah Tuhan, tapi sedikit sekali kita menaati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.
Seseorang yang dibutuhkan di dalam pengampunan bukanlah iman yang besar, tetapi ketaatan. Saudara mau nggak belajar taat? Saya mau belajar taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Yohanes dicatat bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus saya pernah bertanya kepada anak saya yang masih kecil, saudara. Kamu sayang gak sama Dedi? Sayang. Beneran? Bener. Berapa banyak? 100% katanya. Saudara saya senang. Mana orang tua mana yang tidak senang kalau anaknya sayang sama dia? Betul gak Bapak Ibu Saudara? Lalu saya bilang begini sama dia. Dedi minta satu hal sama kamu. Apa? Tolong beresin mainan kamu. Lalu dia mukanya berubah, saudara. Dia bilang, no. Saya kaget. Kamu bilang kamu sayang sama Dedi. Kalau kamu sayang sama Dedi, kamu ikut dong apa yang Dedi omong. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua orang percaya. Seberapa banyak orang percaya hari ini mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Dengan sepenuh hatiku, dengan sepenuh jiwaku. Tetapi ketika Tuhan meminta kita menaati perintahnya, kita berkata, no Tuhan, berat, nggak ada. Yang ini saya skip, yang lain saya oke. Saudara, bukankah itu menunjukkan bahwa sejatinya kita tidak mengasihi Tuhan? Yohanes di dalam suratnya dia berkata, kalau kamu berkata, kamu mengasihi Allah, namun membenci saudaramu, maka kamu adalah seorang pembohong. Bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara kamu membenci saudara-saudaramu yang kelihatan? Saudara, pengampunan adalah sebuah ekspresi nyata dari kasih kita untuk menaati perintah Tuhan. Mari kita belajar untuk menaati apa yang Tuhan inginkan. Yang terakhir, saudara. Saudara, pengampunan bukan hanya sebuah perintah dan ketaatan, tapi pengampunan adalah sebuah proses. Ada proses yang perlu dijalani. Saudara, waktu saya berkata kasih pengampunan itu lebih menitik beratkan kepada tindakan, bukan berarti saudara Tuhan mengabaikan perasaan. Bukan berarti kemudian kalau gitu perasaan saya yang sudah terluka ini gimana? Dibuang begitu? Enggak, saudara. Saudara, Tuhan tahu bahwa mengampuni itu sulit. Tetapi Tuhan mau kita kemudian menjalani proses itu. Bukan kemudian kita meninggalkan proses itu, saudara. Tuhan mau ketika saudara dan saya kemudian ketika kita mengampuni seseorang, kita siap dan rindu untuk diproses oleh Tuhan di dalam tahapan pengampunan itu. Pertanyaannya, saudara mau apa enggak? Oleh sebab itu, saudara, ketika kemudian kita melewati proses itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan memimpin, Tuhan menolong kita next step. Ya, menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Menjadi seorang yang makin mirip dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Lalu bagaimana langkah praktis untuk mengampuni? Dari tadi kita sudah ngomongin konsep terus ya. Lalu langkah praktisnya gimana? Ini Pak Pendeta enak aja ngomong di depan. Ngomong tuh gampang Pak, tindakannya, actionnya bagaimana? Saudara, langkah praktis untuk mengampuni, saudara, yang pertama, saudara, ketika saudara dan saya tersakiti, mari kita berdoa. Satu kali teman saya cerita, saudara, dia sedang naik sepeda motor. Tiba-tiba angkot lewat. Tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, kalau angkot lewat itu, satset begitu ya.
Oh, dia sampai ngerem, takut tertabrak begitu ya. Itu angkot jalan aja dengan suka. Wah, dia marah begitu ya. Diboncengan sama temannya. Kejar, kejar, begitu ya. Mesti kejar nih, kejar, ya. Wah, dia kejar saudara, ya. Waktu dia kejar saudara, ya, sampai tuh deket abang supir angkot. Woi, oh, dia bilang gitu ya sama supir angkot. Supir angkot kaget. Oh, kira mau ribut ya. Woi, selamat pagi, Tuhan berkati. Wah, dia jalan lagi saudara ya. Ya. Ya, bukan takut saudara ya, tapi dia mau mengalihkan ya. Dia kata, waktu saya kejar, saya marah nih. Waduh, hampir celaka, saya marah. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya tidak bertindak yang enggak begitu ya. Dan Tuhan tolong saya kendalikan saya gitu ya. Maka waktu udah nyampe, dia teriak, ya Tuhan berkati kamu, saudara. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan dikatakan, jikalau engkau mempersembahkan korban dan engkau teringat akan saudaramu, tinggalkan korbanmu, pergi berdamai dengan orang itu. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya, mari kita memulai satu langkah. Mari kita berdoa, memohon Tuhan menolong kita. Kita sadari saudara, seringkali kita orang yang suka membalas. Karena kita orang berdosa. Orang lakukan kita A, kita mau balas. Bukan cuma yang baik loh, yang jahat lebih parah lagi. Orang lakukan jahat satu, kita mau balasnya 7 kali, betul? Emangnya saya nggak bisa lebih jahat, saya bisa lebih jahat. Wah gitu kalimatnya kan. Saudara, mari kita berdoa, kita memohon Tuhan menolong kita. Untuk bisa menaati firman Tuhan tadi. Dan mengambil sebuah keputusan. Tuhan, saya terluka, saya mau mengampuni. Saudara, waktu kita mengambil keputusan mengampuni, sebenarnya kita secara sadar, kita menyadari bahwa pembalasan dendam itu bukan hak saya. Saya terluka, yes. Saya ingin balas, yes. Tapi waktu kita berdoa dan kita minta Tuhan tolong kita untuk mengampuni, keputusan mengampuni, kita mengembalikan semua pembalasan itu kepada Tuhan. Haknya Tuhan. Dan saya membebaskan orang itu daripada segala tuntutan balas dendam dari hati saya. Saudara, langkah ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini lahir daripada sebuah kesadaran. Kita mau melakukan dan menaati firman Tuhan. Tapi nggak cukup sampai di situ, saudara. Kalau cuma memutusin saya mengampuni gampang. Yang penting nggak usah ketemu orangnya. Kan yang biasanya begitu ya. Tuhan, saya mau mengampuni. Yang penting nggak ketemu orang itu. Jadi kalau dia ibadah kedua, saya ibadah ketiga. Kalau dia ibadah ketiga, saya ibadah keempat. Kalau dia ibadah keempat, saya ibadah kelima. Nggak ada ibadah kelima, saudara ya. Saudara, kita menghindari, betul nggak? Nah saudara, maka penting sekali untuk kita kemudian memvalidasi akan perasaan kita. Saudara, validasi perasaan itu bukan sedang membenarkan diri. Tuh kan, emang wajarlah saya marah. Orang dia begitu, wajarlah saya terluka. Sikapnya, tutur katanya. Nah saudara, waktu kita memvalidasi, sejatinya kita sedang memisahkan dan kita memisahkan fakta dan asumsi. Kita juga sedang kemudian saudara mengakui bahwa emosi kita, perasaan kita itu terluka. Kita sadar, saya terluka. Terlukanya karena apa? Karena tutur kata dia, karena sikap dia, karena apa yang terjadi. Nah, kita harus mengakui itu. Karena kalau kita tidak mengakui itu akhirnya jadi campur-campur saudara. Mungkin problemnya saudara tidak sederhana juga, ya mungkin karena satu tutur kata yang menyakiti kita. Tapi karena kita tidak memvalidasi perasaan kita, akhirnya kita berasumsi, tuh kan, jangan-jangan selama ini emang dia sering ngomongin saya. Tuh, teman saya bilang, dia pernah ngomong gini, itu tuh, kan, jadinya memang, wah jadi kita langsung mengaitkan, saudara. Ya, mencocokologi semua peristiwa yang sebenarnya tidak berkaitan, tapi jadi berkaitan. Dan akhirnya kita membenarkan sikap kita untuk tidak mengampuni. Saudara, mari kita memvalidasi bahwa kita terluka. Tuhan, saya terluka. Terluka oleh karena sikap orang itu. Terluka oleh karena tutur kata. Nah setelah validasi, saudara, tentu kita perlu mendatangi orang tersebut. Kita datangi, kita sampaikan.
akan hal yang menyakitkan itu kepada orang itu. Nah, kalau orang itu berespon minta maaf, ya kita lanjut di dalam proses berikutnya yaitu rekonsiliasi. Tetapi terkadang saudara ada orang-orang yang telah menyakiti hati kita, ya dia nggak mau ngaku salah, betul? Udah bener-bener dia nyakiti hati kita, dia nggak mau ngaku salah. Waktu ditegur, galakan dia. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain kamu kok. Kamu aja yang merasa begitu. Ya. Ini Muse, saya lanjutin pengampunan apa enggak? Lanjutin. Saudara, pengampunan tidak bergantung kepada respon atau kemudian menanti orang tersebut meminta maaf sama kita. Saudara, pengampunan itu bisa dilakukan satu arah. Kenapa? Karena pengampunan sejatinya adalah saudara, kita yang terluka ini tidak melakukan penuntutan balas kepada orang yang menyakiti kita. Dan kita mau dibebaskan di dalam penjara emosi yang menderita itu. Kepahitan yang terus menggerogoti kita. Kita mau dibebaskan. Maka pengampunan bisa dilakukan satu arah. Hanya diri kita memberikan pengampunan. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang itu, perasaan kita sudah tidak lagi terluka. Sama seperti saudara, waktu kemudian tangan kita terluka, tergores oleh pisau misalnya, gitu ya. Sakit, yes. Tapi ketika pulih, waktu lihat luka itu nggak sakit lagi. Karena kita sudah memvalidasi, memberikan pengampunan kepada orang itu, saudara. Perasaan itu tidak lagi muncul. Lalu yang terakhir yang kita rindukan adalah saudara, kita rindu bahwa ujung daripada pengampunan adalah rekonsiliasi. Meskipun saudara, saya menyadari bahwa di dalam sebuah relasi yang tersobek oleh karena ketidakpercayaan, oleh karena satu hal, terkadang tidak bisa dilakukan rekonsiliasi, tetapi saudara kita perlu mengupayakan sebuah rekonsiliasi. Jadi kita bersama-sama bertumbuh makin hari makin serupa. Baik kita yang disakiti maupun orang yang menyakiti kita, sama-sama bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Ketika dia minta pengampunan, dia diubahkan, dia juga belajar untuk hidup jauh lebih baik lagi, saudara. Nah saudara, mari kita bersama-sama menjalani bagian ini. Ini bagian kita. Tuhan perintahkan, kita belajar taat, dan siap menjalani prosesnya. Saudara, saya akan tutup firman Tuhan saat ini dengan sebuah kisah pengampunan dan boneka rajut. Saudara, ada seorang istri yang punya hobi bikin boneka rajut, saudara. Ya, jadi dia bikin boneka rajut. Nah, saudara, setiap kali dia kecewa, dia marah dengan perlakuan suaminya atau tutur kata suaminya, ya. Dia terluka, wah dia bikin boneka, ya sebel ya, wah, dia bikin ya, dia inget itu suaminya ngomong, aduh terngiang-ngiang begitu ya, makananmu nggak enak ya, mamaku punya lebih enak, emang cuma mamanya doang yang bisa masak gitu ya, besok-besok udah catering aja sambil ngomong, sambil ngoceh, sambil bikin saudara ya, wah jadi satu, waktu jadi satu kan prosesnya panjang saudara, nggak cuma sehari ya bikin boneka rajut, panjang, dia pulih saudara, udah mulai pulih. Ya namanya hubungan suami istri, kita tahu tidak seindah di film Korea. Ya, hubungan suami istri itu saudara nano-nano, ya. Wah si istri ya berkali-kali gitu ya. Saudara, ini terjadi sekian puluh tahun. Di usia senja, ketika istrinya kondisinya melemah, saudara, si suami datang sama istrinya di tempat tidur, dia berkata, "Laupo, ya, sayangku, aku sadar sebagai suami enggak sempurna, ya saya melakukan banyak kesalahan, saya minta maaf. Ya, minta maaf untuk segala kekeliruan kalau saya sudah nyakitin hati kamu. Tapi saya lupa berapa kali saya nyakitin hati kamu, ya. Ya lupa saya," dia bilang gitu. Ya maklum saudara ya, udah usia lanjut. Lalu si istri bilang, "Coba kamu ke meja rias, buka laci." Nah, wah dia ke meja rias, buka laci. Ngapain di laci? Lihat ada boneka. Coba kamu hitung ada berapa. Puji Tuhan. Ada 5, dia bilang.
5 boneka, 1 yang sedang dirajut belum selesai. Nah, si istri bilang, setiap kali saya kesel sama kamu, setiap kali kamu menyakiti hati saya bikin 1 boneka. Oh, suaminya langsung senyum. Berarti seumur hidup cuma 5, almost 6, saudara. Ya, hampir 6 ya. Dia bilang, oh ya kalau gitu saya minta maaf loh. Ya hampir 6, ya udah saya genapi jadi 7 aja lah. Ya, jadi saya minta maaf 7 kali sama kamu untuk kekeliruan saya. Si istri bilang, tunggu dulu ya. Kamu coba di bawah boneka itu coba lihat, ada buku rekening kan? Ya coba kamu buka. Nah, waktu suaminya buka, suaminya kaget. Wah, suaminya semarah. Ini tabungan siapa ini? Ini buat siapa? Kamu kok bisa nabung uang tanpa sepengetahuan saya? Kamu mau kasih siapa? Hah? Wah, kamu nih ya jadi istri, jangan-jangan selama ini uang saya kamu simpan untuk ini. Wah, si istri bilang, tunggu. Sebelum kamu ini lagi mau minta maaf atau kamu mau ngajak ribut lagi? Ya, tadi si istri bilang, sebentar ya. Saya jelasin dulu. Setiap kali saya kesel, saya kecewa sama kamu, saya bikin 1 boneka. Nah, laci saya itu nggak besar. Jadi kalau udah penuh saya jual. Nah, bonekanya ya. Nah, uangnya saya tabungin. Nah, ya. Jadi saudara bayangkan itu dengan jumlah yang banyak, berapa banyak boneka yang dijual, saudara. Ya. Nah, bapak-bapak di sini coba lihat di rumahnya, nanti di laci cari, jangan-jangan ada boneka yang sedang dibuat sama istri-istri bapak-bapak. Saudara, mari kita belajar mengampuni, saudara. Saya tahu nggak mudah. Tuhan tahu nggak mudah. Oleh sebab itu, maka dia turun dari surga, datang ke dalam dunia mencari saudara dan saya. Kalau pengampunan itu mudah, tidak mungkin di atas kayu salib, dalam kondisi yang begitu menderita, dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Serta Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Kalau hari ini saudara teringat dengan sebuah peristiwa yang menyakitkan, saudara datang kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menolong saudara dan saya untuk belajar mengampuni. Mungkin itu tutur kata pasangan kita. Mungkin itu perilaku anak-anak kita, menantu, mertua, rekan sekerja, rekan sepelayanan yang telah menyakiti hati kita. Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni. Biarlah dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kita datang memohon Tuhan menolong kita. Mari kita ambil waktu berdoa secara pribadi, pemusik memainkan dengan lembut pujian ini di dalam doa kita. Kami sudah cukup sering mendengar perintah-Mu ini, Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami lemah, kami terbatas. Ketika hati kami terluka, cenderung kami ingin membalas. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh mengambil sebuah keputusan untuk belajar mengampuni. Meskipun prosesnya sangat panjang, meskipun mungkin prosesnya begitu berat, tapi Tuhan tolong kami, agar kami tidak lari dari proses itu. Biarlah kami boleh berproses bersama dengan Engkau di dalam melewati
pengampunan ini. Secara khusus, pengampunan yang harus kami berikan kepada orang-orang yang begitu dalam menyakiti kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Biarlah firman yang kita dengar boleh mengingatkan kita bahwa kasih Allah lebih besar. Dan kasih Allah itulah yang membuat kita boleh diselamatkan. Biarlah di pagi ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita juga persiapkan persembahan bagi Tuhan. Jikalau kita punya segala-galanya, tetapi kalau tanpa kasih, itu juga tidak berguna. Iman, pengharapan dan kasih. Yang tinggal hanyalah kasih. Biarlah kita saling mengasihi, akan juga saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Pada bulan Mei nanti ada KKR untuk mereka. Biarlah dari sekarang kita doakan KKR tersebut. Sehingga sungguh-sungguh banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Dan gereja ini juga boleh mempunyai satu komunitas yang baik. Kita juga doakan di mana gereja yang juga mempersiapkan pembangunan daripada tanah yang di belakang. Doakan supaya kita juga bisa berkontribusi di dalam segala jeripaya sehingga gereja Tuhan boleh dibangun, banyak jiwa dimenangkan dan sungguh-sungguh menjadi berkat. Mari kita nyanyikan kasih. Kita nyanyikan bahasa Inggris, bahasa Mandarinnya terlebih dahulu. Baru kita nyanyikan bahasa Indonesia. Yuhifan ai yempan ke ai pisan kau pisan sebutomo bujo tingkat ketie ingwe yo ni ingwe yo wo kan sin ke yong sin ai我的心，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱火。我们一起向世界播出爱。Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Kasih dari surga yang tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Karena ada kau dan aku memberi dengan hati, hidupnya menyatakan kasihnya. Yesus menuntut membuka jiwaku, biar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, kabarkan pada dunia kasihnya. Kasih Yesus. Kasih Yesus menuntut, mari kita membuka jiwaku, biar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan
kita masuk di dalam doa. Tuhan, biarlah pengampunan yang boleh kami terima daripada Tuhan ketika Tuhan disalib dan mati bagi kami dan bangkit pada hari ketiga untuk menang di dalam kegelapan. Biarlah kami yang menerima keselamatan ini juga boleh terus membagikan kasih Tuhan, saling mengampuni di antara kehidupan pribadi kami maupun di dalam komunitas gereja kami. Biarlah gereja ini boleh dipakai Tuhan menjadi gereja yang terus membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Kami ingat akan KKR yang akan diadakan. Biarlah Tuhan juga yang menyertai. Tuhan yang memimpin, membukakan hati kami untuk membawa mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh dijamah dan boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Kami juga ingat gerejamu yang mempersiapkan diri untuk membangun di belakang tanah yang sudah Tuhan berikan begitu lama. Sekian lama tanah itu tidak dipakai. Biarlah dengan bertambahnya jemaat Tuhan juga, tanah itu boleh Tuhan izinkan untuk dibangun. Sehingga melalui bangunan yang ada nantinya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh memberikan menyumbangsikan akan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Baik itu dari sekolah minggu, dari remaja, dari pemuda, maupun dari kebaktian umum. Terima kasih untuk kesempatan kepada kami boleh melihat akan perkembangan dan juga pertumbuhan daripada gerejamu. Biarlah hati kami selalu terbuka untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup di dalam kasih anugerah-Mu, hidup tidak mencemarkan nama Tuhan. Tolong kami berproses di dalam iman kami yang makin hari makin serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Senarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadi
langsung lo tolongin? Takut. Takut. Ya kadang musuh terbesar itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Ya kalau lo mikirnya nggak bisa, mikirnya pasti gagal, ya nggak bakal berhasil. Makanya yakin aja. Dah, tapi nggak apa-apa. Masih first day lo ini kan, semua butuh proses. Kan nggak ada yang instan juga. Udah, nggak usah dipikirin. Gue tahu solusinya. Yuk, ikut gue. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Pendeta Liong yang sudah men-sharingkan firman Tuhan pada kita semua pada pagi hari ini, dan juga buat rekan-rekan yang lain yang sudah melayani bersama-sama pada pagi hari ini sehingga kita bisa beribadah dengan penuh sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama pada pagi hari ini? Kami ingin mengenal dan menyambut saudara, Bapak Ibu sekalian yang di atas mungkin pertama kali, silakan mengangkat tangan supaya kami bisa. Iya, ada satu yang di atas. Bersyukur bisa datang dan beribadah bersama pada pagi hari ini. Ya, jika belum ada tempat beribadah yang tetap, bisa kembali datang minggu-minggu berikutnya. Yang di bawah apa ada yang baru pertama kali datang? Ya, tidak ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Minggu lalu kita sudah sama-sama melakukan pemilihan penatua anggota Majelis Jemaat GKY Puri Indah untuk periode yang ke-8 masa pelayanan 2024 sampai 27. Dan pemilihan ini bukan hanya kita, tapi juga di pos kita juga melakukannya. Di VTI, Bakal Jemaat, di pos GLC dan juga pos NIAS. Dan kemudian sudah dipilih sebanyak 23 penatua anggota majelis yang akan datang. Mereka akan diteguhkan menjadi majelis pada tanggal 9 Juni 2024. Kita mau berdoa dan mendukung para anggota majelis ini. Ada 23 namanya, Bapak Ibu bisa perhatikan namanya di Iwarta biar lebih jelas ya. Siapa tahu ada yang ngefans gitu ya. Oh, ini yang saya pilih, masuk juga ternyata. Yang kedua, seperti yang sudah kita lihat tadi di video, Komisi Remaja akan mengadakan PRL, Pekan Remaja Liburan dengan tema Rescue Mission, The Trial. Akan diadakan pada tanggal 17 sampai 19 Juni selama 3 hari, tapi tidak menginap karena dilakukan di gereja ini. Jadi kami meminta agar orang tua mendorong anak-anak mereka yang masih remaja, anak-anak kita yang masih remaja untuk ikut ambil bagian, berpartisipasi di dalam PRL ini. Kita rindu agar anak-anak kita bertumbuh bukan hanya secara fisik tapi juga secara kejiwaan, rohnya itu di dalam sebuah komunitas yang baik. Pendaftaran dapat dilakukan dengan scan QR code atau langsung di meja pendaftaran yang sudah disiapkan oleh teman-teman remaja di lantai 1 di depan lift. Yang berikutnya berita sekolah minggu. Sekolah minggu juga akan mengadakan sekolah Injil liburan tanggal 19 sampai 21 Juni. Tempatnya di GKY Puri Indah di sini dan juga di Animalium Sentul untuk anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 SD. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 SD bisa membawa anak-anak untuk ikut serta di dalam acara PRL ini. Biaya dapat ditransfer dengan mengakhiri dengan angka 19, lalu memberikan keterangan SIL, SIL, lalu spasi nama anak, lalu spasi kelas, dan
Dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama early bird dan juga pembayaran reguler. Biayanya berbeda-beda, angkanya berbeda-beda. Early bird 28 April sampai 12 Mei. Sedangkan regulernya tanggal 13 Mei sampai 2 Juni. Penutupan pendaftaran pada tanggal 2 Juni ya, 19 Mei sampai 2 Juni. Pendaftaran ditutup pada tanggal 2 Juni. Biaya sudah termasuk kaos, konsumsi dan juga transportasi. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Guru Injil Eti. Juga menegaskan kepada kita semua untuk acara KKR yang dilakukan pada tanggal 19 Mei di hari Minggu, ya, di dalam kebaktian 2 dan kebaktian 3. Pada waktu itu hanya ada 2 kebaktian, jadi tidak ada kebaktian yang pertama. Hanya ada kebaktian jam 8 dan juga kebaktian jam 10.30 di mana pengkhotbahnya akan diterjemahkan dengan tema Don't Waste Your Life. Pengkhotbahnya adalah Pendeta Irwan Pranoto, dosen STT Saat Malang. Juga mendorong Bapak Ibu sekalian jika ada keluarga, teman dekat yang belum percaya atau yang jarang sekali ke gereja, bisa membawa mereka ke sini untuk mendengarkan Injil. Parents Day akan dilakukan pada tanggal 12 Mei dan di sini adalah kebaktian gabungan dengan Komisi Anak. Berita sukacita, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur keluarga Bapak Sutijan, salah seorang staf multimedia kita, dan Ibu Anggita telah dikaruniai anak yang pertama bernama Pauline Grace Prilita. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Lis Sukawati Lilis usia 87 tahun pada hari Senin 22 April. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Jumat 26 April yang lalu. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan salam kepada saudara seiman kita di kiri dan kanan kita atau depan dan belakang kita. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk penatua yang baru saja terpilih. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat, kekuatan pada mereka di dalam pelayanan mereka yang akan datang. Kita juga berdoa untuk kegiatan kita yang akan datang. Ada KKR dan juga ada PRL dan juga sekolah Injil liburan. Kita berdoa agar ada kebangkitan rohani di dalam gereja kita, baik di orang tua, anak remaja maupun anak-anak. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dan kuasamu yang senantiasa bekerja di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami bersyukur untuk terpilihnya para penatua, bakal majelis di dalam gereja kami. Kami bersyukur dan kami tahu bahwa yang terpilih adalah orang-orang yang Engkau kehendaki untuk memimpin gereja kami di tahun-tahun yang akan datang. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana, kekuatan, ketabahan, ketekunan di dalam menjalankan pelayanan mereka di waktu yang akan datang. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Tuhan agar keluarga senantiasa mendukung para penatua yang terpilih ini untuk melakukan pelayanan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan membuat mereka senantiasa berhasil, bukan hanya dalam pelayanan, tapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kegiatan rohani di dalam gereja kami ini. Ada KKR bulan Mei nanti, ada kegiatan PRL remaja bulan Juni nanti, dan juga SIL. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap jiwa yang ada, yang memerlukan belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan. Sungguh biarlah melalui kegiatan ini ya Tuhan, firman Tuhan, kabar gembira Injil diwartakan dengan jelas dan lantang. Kami berdoa agar jiwa-jiwa
dibangkitkan, dimenangkan, dihidupkan kembali, dilahirbarukan kembali. Sehingga ya Tuhan, mereka menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang hanya menuruti kehendak Tuhan. Menjadi manusia-manusia baru yang terbebas dari belenggu dosa. Sungguh ya Tuhan, ini kerinduan kami, sebagaimana Engkau merindukan agar banyak jiwa-jiwa dibangkitkan. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan gereja-Mu ini. Kami bersyukur untuk setiap jemaat. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin dialami oleh kami semua. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pergaulan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak mungkin bisa mengatasinya sendiri. Dan kami tahu kami tidak perlu berputus asa. Karena ada Engkau Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami terus berharap kepada Tuhan di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Beri kami kesabaran ya Tuhan, jika belakangan ini kami belum mendapatkan solusi dari setiap masalah kami. Beri kami ketabahan ya Tuhan untuk menjalani kesulitan-kesulitan ini. Dan biarlah mata kami tetap terarah kepada Tuhan, sumber penyelesaian dari setiap dosa kami. Buka mata kami untuk melihat setiap kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Berdoa untuk setiap orang yang sakit, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Dan juga Tuhan menguatkan setiap keluarga agar tidak pernah lelah menemani, menyatakan kasih kepada setiap yang menderita sakit. Kami juga bersyukur untuk negara kami ini ya Tuhan, untuk presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Kami berdoa agar kepemimpinan mereka sungguh-sungguh adalah kepemimpinan yang didasarkan kepada hikmat bijaksana, keadilan, dan damai. Kami berdoa agar di waktu-waktu yang ke depan akan ada keadilan, kesejahteraan di dalam bangsa kami ini. Kami berdoa agar ada toleransi, gotong royong di dalam bernegara. Kami sungguh-sungguh menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi tempat di mana kami bisa bekerja, kami bisa berkarya, kami bisa menyembah Tuhan kami dengan leluasa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita pergi menjadi saksi akan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta yang kasih yang kekal dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, pimpinan dari Allah Roh Kudus, senantiasa bersama-sama dengan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai, saat teduh. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah awal, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah Yesus, kasih Yesus miliki kasih-Nya yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jangan kau andalkan hari esok. Sekaranglah waktunya, karena tiap saat mungkin saja jarum jam itu dapat berhenti. jam kehidupan diputar sekali, Seorang tahu kapan kan berhenti. jam kehidupan
kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, oh tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu yang membebaskan, kasih-Mu yang menebus setiap kami. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari